Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong memimpin kami sampai pada hari ini. Kembali kami ada karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan bukan hanya terjadi dalam ibadah, bukan hanya terjadi dalam KKR atau kebaktian di hari Minggu, tapi terjadi juga dalam keseharian kita. Di saat kita bekerja, kita dapat mengalami mujizat Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena penyertaan Tuhan itu ada bagi kita di setiap waktu, dalam segala keadaan kita, di semua aspek hidup kita. Tuhan ada menyertai, dan karena itu mujizatnya juga dapat terjadi kapanpun dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita sedang bekerja. Kita perhatikan 2 Raja-Raja 6 ayat 5-6 ini. Serombongan nabi sedang bekerja, memotong kayu, menumbangkan pohon untuk membuat tempat tinggal bagi mereka. Di saat salah seorang dari mereka sedang berusaha menumbangkan sebuah pohon dengan kapak yang digunakannya, mata kapaknya jatuh ke dalam air. Dan mata kapak itu sangat berharga. Mata kapak pinjaman. Di zaman dulu, perkakas besi itu sangat mahal harganya, termasuk juga kapak di sini. Maka tidak heran kalau mereka seringkali meminjam kapak. Nah, pada saat itu orang yang meminjam itu berada dalam situasi sulit karena mata kapak itu jatuh dan tenggelam di dalam air. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Elisa melempar kayu dan mata kapak itu muncul, terangkat dari dasar air dan menempel di batang kayu itu. Mujizat Tuhan dinyatakan di sini. Hal yang berlawanan dengan hukum alam terjadi. Mungkin kita berkata itu tidak mungkin. Tapi kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk hukum-hukum alam. Tuhan juga dapat mengintervensi hukum alam dan segala sesuatu yang ada di dalam ciptaannya. Apa yang menjadi rema dari firman Tuhan ini buat kita, saudara? Dalam situasi pekerjaan kita, ketika ada persoalan, ada masalah, datanglah pada Tuhan. Mintalah pertolongannya. Seringkali yang dibutuhkan adalah pengakuan kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita juga bisa men-share masalah kita kepada orang tertentu yang dapat dipercaya, sebab Tuhan bisa bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Kita perhatikan di sini bahwa solusi yang terjadi, yang dikerjakan Tuhan melalui Nabi Elisa adalah dengan sepotong kayu yang sederhana. Hal-hal yang kelihatannya biasa, saudara. Mujizat dalam pekerjaan kita bisa terjadi lewat hal-hal yang kelihatannya biasa. Tuhan bisa memunculkan ide dalam pikiran kita, dan itu pun adalah sebuah mujizat. Tuhan bisa mengintervensi di saat ada kebuntuan dalam usaha pekerjaan kita, sehingga terbuka pintu berkat dan terobosan terjadi dalam apa yang kita kerjakan. Mungkin tempat usaha kita jauh dari keramaian, tapi kalau Tuhan mengintervensinya, maka yang mustahil
menjadi mungkin. Usaha yang jauh itu bisa menjadi ramai oleh karena mujizat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, termasuk dalam pekerjaan dan usaha kita. Andalkan Tuhan selalu dalam pekerjaan kita, sebab Tuhan yang paling tahu dan Tuhan yang paling sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami sukacita, kekuatan, bahwa di dalam Engkau Tuhan selalu ada pertolongan. Dalam usaha, dalam pekerjaan kami dapat mengalami mujizat sebab Tuhan, Engkau menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan pertolongan yang kami miliki di dalam Engkau. Engkau menyelamatkan kami dan Engkau juga memelihara hidup kami di bumi ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Mampukan kami untuk menjadi berhasil dan berkemenangan, serta menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.